wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, jumpa lagi di acara Bingkisan, bincang-bincang terkini isu kesehatan pancaran. Kali ini aku nggak sendiri, aku bersama dengan Kepala Puskesmas Pancaran yaitu Dr. Sri Lenita. Halo Ibu. Halo Mbak Karen. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Tampak ceria sekali hari ini. Iya, cerah sekali ya Mbak Karen ya. Iya Bu. Oke, kali ini Ibu izin kita akan membahas mengenai kesehatan lansia Bu. Nah, kesehatan lansia ini penting sekali ya Bu ya, tidak hanya dari kesehatan fisik tetapi juga kita harus peduli terhadap kesehatan mental Betul para sekali. lansia. Dan menariknya Bu, Puskesmas Pancaran ini memiliki inovasi terkait lansia yaitu lansia bahagia. Nah, buat semuanya bagaimana sih inovasi ini dan tantangannya apa saja? Langsung aja aku mau berbincang dengan narasumber hebat kita dengan Ibu Nita. Bu, langsung aja ya Bu ya. Oke, yang pertama Bu, bisa dijelasin gak sih Bu terkait inovasi atau munculnya awal mulanya ide lansia bahagia ini tuh apa sih Bu? Oke. Terobosan lansia bahagia hadir di Puskesmas Pancoran sebagai salah satu untuk menjawab tantangan ataupun sebuah terobosan menjawab kebutuhan para lansia, di mana kita menyadari bahwa lansia adalah kelompok rentan yang ada di masyarakat yang sudah memiliki keterbatasan baik secara fisik, meningkatnya penyakit degeneratif, kemudian keterbatasan kegiatan sosial dan juga adanya hal-hal yang tentunya faktor kesepian. Oh iya ya, Bu. di mana Kesibukan anak-anaknya juga ya Bu. betul. Dan hal inilah menyebabkan lansia sepertinya membutuhkan adanya teman untuk berbicara. Betul. Ditambah lagi lansia itu ternyata beresiko terjadinya depresi. Oh iya Bu. Nah, maka inovasi ini hadir lansia bahagia. Bagaimana kita mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut, apalagi kita mengetahui 5-10 tahun ke depan itu adalah aging population, di mana lansia semakin hari jumlahnya semakin meningkat, sehingga kita juga harus menyiapkan layanan-layanan kesehatan yang mendukung kesehatan lansia. Berarti ini berfokus terhadap kesehatan mental para lansia ya Bu Iya, ya? betul. Nah, lalu Bu, kenapa sih kita harus peduli Bu dengan kesehatan mental para lansia? Ya. Karena lansia dari beberapa penelitian ataupun laporan, kalau kita lihat juga di media sosial, Betul. bahwa lansia itu beresiko 10-12% terjadinya depresi. Lumayan juga ya Bu angkanya ya. Bahkan juga kita lihat lansia-lansia itu juga mengalami beberapa kesepian, butuh teman untuk komunikasi. Nah, selama ini kita masih memberikan layanan terkait dengan kebutuhan layanan kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya belum maksimal, sehingga kita perlu melakukan peningkatan kinerja dalam hal bagaimana screening kesehatan mental lansia bisa kita tingkatkan sehingga semua lansia kita bisa kita ketahui bagaimana situasi kesehatan mentalnya. Oke, baik. Menarik ya Bu ya untuk inovasinya ini. Lalu inovasi lansia bahagia ini tuh apa saja sih Bu program-program yang ditawarkan dari lansia bahagia? Iya. Inovasi lansia bahagia adalah sebuah inovasi yang cukup komprehensif. Mulai dari screening kesehatan mental lansia yang tidak hanya dilakukan oleh petugas kesehatan, tapi mampu kita memberdayakan baik itu stakeholder dan lansia atau keluarga lansia itu sendiri, sehingga mereka bisa melakukan screening kesehatan mental lansia. Dengan demikian tentu mengetahui sedini mungkin dan segera ditanggulangi, dan juga dapat segera juga untuk dicegah jangan sampai lebih lanjut ke kondisi depresinya. Berarti screening mandiri ya Bu ya, bisa ya? Screening mandiri lansia terkait kesehatan mental lansia. Kemudian ada lagi di inovasi ini programnya adalah kita menyiapkan namanya kelas tematik lansia. Itu apa Bu kelas tematik Bu? Kelas tematik lansia kita tadi lihat lansia kan butuh teman. Betul. Butuh adanya kegiatan. Ajak ngobrol. Iya, betul. Nah, di kelas tematik itu ada kelas berkebun buat lansia. Wow, menarik sekali ya Bu ya. Iya, kemudian ada kelas senam ceria lansia. Senam ceria, Kemudian ada kelas kreatif lansia. Itu apa Bu? Kreatif lansia itu kita percaya lansia itu adalah orang-orang hebat
hebat ya, yang pastinya memiliki minat, bakat, keahlian. Nah, di kelas kreatif lansia kembali bisa mengeksplor terkait minat bakatnya lansia. Misalkan yang suka main angklung, kemudian bisa menyanyi, puisi, atau bikin-bikin hal-hal kerajinan yang pastinya membuat lansia senang untuk hadir di kelas kreatif tersebut. Banyak ya Bu kegiatannya ya Bu? Banyak. Jadi kemudian ada lagi kelas yang kita siapkan adalah edulansia. Itu apa Bu edulansia? Nah, kalau edulansia itu adalah sebuah kelas lagi buat lansia yang kita menghadirkan beberapa narasumber, mulai dari ada dokter, kemudian psikolog, kemudian ada beberapa narasumber apa itu tentang kesehatan gizi lansia, tentunya meningkatkan kemampuan lansia, pengetahuan lansia, sehingga lansia merasa tidak sendiri dalam menyiapkan lansia bahagia. Dan Mbak Karen, satu lagi tuh kita juga punya ada namanya Sapa Lansia. Itu apa Bu? Nah, di Sapa Lansia itu para lansia itu dapat langsung berkomunikasi dengan petugas puskesmas, bisa melalui WA, chat melalui WA, atau juga bisa konsultasi langsung dengan dokter, telekonsultasi dengan dokter yang bisa melalui Sapa Lansia. Dan bagi lansia yang membutuhkan konsultasi kesehatan mental, kita juga dapat mengakses salah satu inovasinya. DKI Jakarta tentunya yang diluncurkan oleh Bapak Gubernur kita, yaitu Jackcare. Oh iya, Jackcare. Jadilah para lansia bisa langsung melakukan mengakses Jackcare untuk bisa berkonsultasi dengan para psikolog yang sudah disiapkan tentunya di Jackcare, sehingga lansia bisa menyampaikan segala bentuk rasa keluh kesah, dan kita harapkan lansia semakin bahagia dan kualitas hidupnya pun semakin meningkat tentunya. Lansia jadi sibuk ya Bu ya, karena banyak kegiatan ya Bu ya. Iya, tidak bisa datang langsung atau tidak perlu datang langsung, bisa mengakses melalui fitur lansia bahagia. Oke, baik. Menarik ya Bu ya, menarik sekali. Lalu Bu, kan tadi inovasinya sudah banyak ya Bu ya, edulansia, tematik, berkebun, dan ada juga Sapa Lansia. Nah, cara mengaksesnya sekarang Bu, bagaimana sih cara mengakses lansia bahagia ini? Nah, pastinya kita memikirkan bagaimana supaya terobosan inovasi lansia bahagia ini bisa mudah diakses oleh para lansia, keluarga lansia, stakeholder, dan semua unsur masyarakat. Kita mencoba yang pertama bisa langsung datang ke Puskesmas Pancoran. Yang kedua bisa juga melalui mengakses sebenarnya scan barcode yang sudah kita tempatkan di puskesmas pembantu yang ada sekecamatan Pancoran. Kemudian juga ini didukung oleh para stakeholder kita, di mana ini juga terdapat di kantor camat, di kantor lurah, atau di kantor-kantor layanan publik lainnya. Bahkan kita juga tempatkan di tempat-tempat umum yang bisa diakses oleh masyarakat. Cukup scan barcode, lansia bisa memanfaatkan banyak sekali layanan yang bisa dimanfaatkan oleh lansia, mulai dari screening kesehatan mental lansia dan kegiatan-kegiatan tematik lansia. Bahkan nanti kita juga bisa melihat di mana lokasinya, jadwalnya. Oh iya Bu, wah hebat ya fiturnya ya. Iya, dan ini cukup tidak mengetik banyak ketikan Mbak Karen, klik. Nah, lansia tentunya akan lebih mudah untuk mengaksesnya. Di samping itu, kita juga melalui WA grup yang ada, baik WA grup tingkat RW, RT, kelurahan, atau majelis taklim, atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh para lansia kita di masyarakat. Jadi cukup mudah diakses ya Bu ya, jika mau langsung bisa ke puskesmas ataupun ke kantor lurah atau puskesmas pembantu yang ada di wilayah Pancoran ya Bu ya. Oh ya Bu, aku lupa nih satu pertanyaan. Tadi kan kelasnya banyak ya Bu ya. Nah, keluarga apakah boleh menemani Bu? Wah tentu ya, dan kita sangat mengharapkan Puskesmas Pancoran kembali hadir tidak hanya untuk datang berobat untuk yang sakit, tapi wadah ini kita siapkan semua yang sehat, lansia yang sehat bisa mengakses ini, tentunya didamping juga oleh keluarga, karena apabila didamping keluarga tentunya akan lebih nyaman buat lansia.
Iya. Karena kan mungkin belum kenal, nanti kan lama-lama jadi kenal teman sebayanya ya Bu ya. Betul. Jadi ada tempat kelompoknya lansia komunitas lansia yang bisa mereka bercerita. Oke, Bu, kelas-kelas lansia tadi kan sudah diikuti oleh banyak lansia ya Bu ya. Lalu bagaimana sih Bu respon mereka terhadap layanan Lansia Bahagia ini? Alhamdulillah itu lansia sangat antusias ya. Wow, ya. Luar senang biasa ya sekali. Bu. Iya, alhamdulillah para orang tua kita sangat menyambut inovasi Lansia Bahagia ini. Mereka menyampaikan bahwa dengan adanya wadah Lansia Bahagia ini, mereka punya komunitas, bisa menyampaikan minat, bakat, bahkan bisa bercerita, bisa ketemu dengan teman-teman. Betul. Jadi tidak kesepian lagi. Betul. Nah, buat lansia kita juga dengan hal ini bisa mengetahui kalau memang butuh penanganan resiko depresi, dokter-dokter siap langsung menangani, bahkan psikolog kita juga langsung akan menanganinya dengan harapan tidak akan jatuh menjadi depresi yang lebih berat lagi. Tapi kayaknya kalau aku jadi lansianya aku nggak akan depresi sih Bu, karena udah banyak kegiatannya dan ketemu dengan teman-teman sebaya ya Bu ya. Betul, jadi benar, ini salah satu langkah kita bagaimana membuat lansia tetap bahagia. Iya, betul. Dalam keterbatasan, boleh jadi lansianya punya hipertensi, punya diabetes, punya gangguan pada kaki mungkin ya, atau nyeri, tapi mereka semua dalam pengobatan yang terkontrol. Betul. Dan mereka semua tetap bahagia dalam keterbatasannya, karena kita juga menyiapkan beberapa program yang bisa membuat lansia semakin bahagia. Bahagia. Bu, terakhir nih Bu ya, harapan kedepannya Bu terkait inovasi Lansia Bahagia ini apa sih Bu? Ya, tentunya kita berharap inovasi Lansia Bahagia ini tidak hanya akan diakses oleh kelompok kecil lansia, tapi diakses oleh seluruh lansia yang ada di Kecamatan Pancoran. Betul. Kemudian juga bisa dilaksanakan atau diakses oleh seluruh lansia se-DKI Jakarta. Kita berharap seluruh lansia se-Indonesia, karena mudah-mudahan walaupun tidak langsung datang ke Puskesmas Pancoran, para lansia kita bisa mengakses fitur-fitur ataupun program Lansia Bahagia ini membuat lansia semakin bahagia. Wow, menarik sekali ya buat teman-teman yang punya orang tua yang sudah lansia bisa langsung mengakses fitur ini ke puskesmas ataupun ke kantor lurah atau kantor camat. Dan ini cukup menarik sekali inovasinya karena banyak kegiatan yang dilakukan oleh lansia ya Bu ya, karena mereka bertemu dengan teman-teman sebayanya dengan berbagai macam kegiatan, berkebun, dengan kegiatan edulansia ataupun dengan kelas tematik tadi ya Bu ya. Iya, betul sekali Mbak Karen. Oke. Bu, boleh aku simpulkan? Ya, silakan. Bahwa kesehatan lansia ini kita tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik saja ya Bu ya. Betul sekali. Namun kita harus berfokus juga pada kesehatan lansia, kesehatan mental lansia, agar lansia yang ada di wilayah Pancoran ataupun bahkan di DKI Jakarta tidak mengalami depresi, karena cukup tinggi ya Bu ya untuk angka depresi itu resikonya. Oke. Lalu inovasi Pancoran ini menjawab terobosannya, yaitu dengan Lansia Bahagia ini yang cukup mudah diakses dimanapun lansia berada ya Bu ya. Betul sekali. Bu, kalau misalnya mau tanya-tanya bisa langsung ya Bu ya ke Poli Lansia atau kemana Bu? Boleh, jadi bisa datang langsung ke Puskesmas Pancoran atau melalui fitur Lansia Bahagia, juga bisa melalui chat WA-nya atau konsultasi yang sudah kita siapkan di fitur Sapa Lansia. Oke, sip. Ibu, terima kasih untuk podcast hari ini. Dengan segala kesibukan Ibu mau datang ke podcast kita hari ini. Ya, kita menghimbau ya Mbak Karen ya kepada seluruh lansia tidak sendiri. Kami hadir untuk wujudkan lansia bahagia. Yuk, mari bersama kita manfaatkan lansia bahagia dalam mewujudkan lansia semakin bahagia. Kualitas lansia semakin meningkat, tentunya angka harapan hidup semakin meningkat. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton podcast hari ini. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam lansia gimana Bu? Salam lansia. Salam lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Karen.